Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan hanya di Wisata Virtual Tribuners. Tribuners, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Tribuners dimanapun Anda berada. Syukur Alhamdulillah berjumpa lagi dengan saya Abdul Aziz Alimuddin, jurnalis Tribun Timur. Kita ketahui selain PAN dan PKS, PDI Perjuangan, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan adalah partai pengusung Prof. Andalan. Nah, tema kita sore ini dalam acara Ngobrol Politik atau Ngopi, fraksi PDIP mengawal Andi Sudirman Sulaiman. Seperti apa fraksi PDI Perjuangan mengawal Andi Sudirman Sulaiman? Kita sudah kedatangan tamu istimewa, Sekretaris DPD PDIP Perjuangan Sulsel, Rudi Peter Goni. Beliau juga Ketua Badan Anggaran DPRD Sulsel. Sebelum kita ke pembahasan yang inti-inti, kita sapa dulu. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam, selamat sore. Apa aktivitas atau kesibukan akhir-akhir ini, Kak? Jadi akhir-akhir ini kalau DPRD Sulsel kita fokus pada pembahasan APBD perubahan. Insya Allah besok mudah-mudahan sudah ketuk palu dan ini on schedule 2 minggu lebih cepat dari jadwal yang seharusnya. Apa fraksi PDIP tetap mengawal pemerintahan Prof. Andalan? Karena saya lihat kan tidak ada nih Profnya ini Andalan Mami ini, Kak, hingga masa tugasnya berakhir. Ya ini kan satu paket. Oh, satu paket tetap. Ya, jadi kalau satu paket enggak ada dipisah-pisahkan. Oh, enggak ada dipisah. Tetap Prof. Andalan. Ya tetap Prof. Andalan. Ya, jadi kita mendukung karena kesepakatan kita ini kan kesepakatan besar. Dan apapun yang terjadi sampai masa jabatan selesai, wajib bagi PD Perjuangan untuk menjadi garis terdepan. Karena bagi kami, politik itu bukan cuma sekedar kekuasaan. Tapi politik itu juga adalah komitmen. Termasuk komitmen kita mendukung Prof. Andalan, baik Profnya, baik Andalannya, untuk kemajuan Sulawesi Selatan tentunya. Seperti itu, Bung Aziz. Bagaimana melihat pembangunan ekonomi, pendidikan selama Andi Sudirman menjabat sebagai pelaksana tugas? On the track, Andi Sudirman mampu menutupi kekosongan yang ada. Beliau ibarat playmaker sekaligus juga menjadi stopper, juga menjadi libero. Ketika Prof. Nurdin diberi kesempatan untuk membela diri, untuk menjelaskan apa sebenarnya yang terjadi dengan proses hukumnya. Jadi Andi Sudirman Sulaiman ini mampu menutupi hal tersebut sehingga kita lihat pertumbuhan ekonomi kita ini di atas rata-rata nasional. Kita lihat juga tidak ada program yang terbengkalai, khususnya tentu yang tadi disampaikan pendidikan juga berjalan dengan baik. Gitu. Kita ke Banggar, Kak. Apa saja sih tugas-tugas Ketua Badan Anggaran itu, Kak? Ya, Badan Anggaran itu kan kalau kita bicara anggaran itu kan ada APBD pokok. Kalau mamanya dirasa perlu untuk melakukan perubahan, maka ada namanya APBD perubahan. Kemudian setiap tahun itu kan ada kita hitung sisa lebih anggaran, biasa disebut dengan silpa. Atau perhitungan. Kemudian ada juga kalau kita lihat bahwa BPK sebagai institusi yang dipercaya oleh negara ini, itu memeriksa semua laporan dari semua institusi yang menggunakan anggaran rakyat dan anggaran negara. Dan itu disebut dengan laporan BPK. Itu juga kami menjadi tugas dari Badan Anggaran. Saat ini kita fokus di APBD perubahan dan insya Allah dalam waktu dekat kita akan masuk ke APBD pokok tahun anggaran 2022. Karena kebijakan umumnya dan PPAS-nya sudah kita sahkan dan sekarang nanti setelah selesai ini kita akan masuk di APBD
pokok. Dan tugasnya kita adalah menyiapkan itu semua. Bagaimana proses ini bisa berjalan sesuai dengan tahapan undang-undang, sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dan tentu menjadi kesepakatan dari seluruh fraksi yang ada di DPRD bersama tim anggaran pemerintah provinsi daerah. Kira-kira begitu deh tugas kita, ya, menjadi mediator, fasilitator, komunikator kepada seluruh fraksi yang ada, seluruh anggota DPRD yang menjadi anggota Badan Anggaran dan tentu dengan pimpinan DPRD. Kak, ini kemarin ada pembahasan ini. Ini pembahasan anggaran perubahan masih di komisi ya begitu, Pak? Sudah selesai di Sudah komisi, selesai komisi. sisa masuk ke paripurna. Ini KPU Sulsel minta tambahan anggaran 1 miliar melalui Kes Bampol. Apa betul itu? Anggaran itu untuk apa, Kak? Jadi KPU dan beberapa ini terkendala soal NPHD. Jadi NPHD itu kan hanya sekali. Nah, di tengah jalan ternyata KPU membutuhkan. Ya, namanya juga perencanaan, terkadang dalam perjalanannya tidak full perencanaan itu bisa mengcover selama 1 tahun. Sama juga APBD perubahan. Kita tidak bisa juga secara setahun itu bisa mengcover perencanaan itu dengan baik tentunya. Itulah dibutuhkan APBD perubahan. Tapi problem KPU itu adalah problem peraturan perundang-undangan sendiri. Sehingga ke depan kalau dulu-dulu tuh NPHD-nya tidak ada nilai. Sekarang ada nilai ini. Nah, ini yang agak repot kita memang, sehingga kami minta kepada BPKAD untuk memikirkan ini. Sebenarnya bukan cuma KPU, KPID juga mengalami hal yang sama. Dalam perjalanan membutuhkan tambahan-tambahan, ya, naik honor, naik apa semua, ya, dengan kondisi yang ada. Contoh umpamanya KPID, saat ini kan mereka masuk kepada program analisis analog switch off, ASO. Ini ASO ini kan TV yang dulu analog akan menjadi TV yang digital. Kita masuk era digital dan TV-TV kita kan belum tentu siap, ya. TV-TV ini belum tentu siap, dia mungkin masih analog. Nah, ketika dia switch off dan menjadi digital, pasti dibutuhkan decoder. Nah, ini kan juga perlu pemberitahuan kepada masyarakat, sosialisasi dan sebagainya. Ya, inilah kendala-kendala yang dihadapi oleh pemerintah provinsi dan Badan Anggaran. Jadi seperti KPU yang mendapat bantuan hibah ini memang menjadi kendala, dan ini mungkin juga yang akan kami konsultasikan. Kondisi-kondisi yang berkembang seperti ini, bagaimana solusinya tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Untuk di KPU, Kak. Tapi ini kan sudah disetujui Pak NH waktu masih aktif, dan kata Pak Ketua KPU Faisal Amir, itu beberapa sisa kegiatan Pilkada 2020 yang sudah dilaksanakan, dan berarti piutang itu maksudnya, Pak. Kalau tidak diberikan 1M atau bagaimana? Ya, memang inilah yang saya maksud sebenarnya. Ketika KPU ingin memasukkan anggaran, harusnya itu sudah dimasukkan gitu. Ya, ternyata dalam perjalanan ada item yang mungkin bukan terlupakan, tetapi item itu baru muncul. Ya, item itu baru muncul karena kondisi yang ada. Kalau saya nggak salah, ya memang secara pribadi Pak Nurdin Abdullah sudah menjanjikan pada saat itu, tapi kan ada turbulensi politik yang terjadi. Mungkin Pak Faisal komunikasinya harus juga dengan Pak PLT Gubernur. Ya, saya kebetulan Komisi A. Ya, ini memang menjadi perhatian kami di Komisi A dan tentu di Badan Anggaran. Tetapi kami akan konsultasikan terlebih dahulu dengan Dagri, apakah yang mendapatkan hibah boleh 2 kali. Seperti itu. Ada ini, Kak, masih di soal anggaran. Temuan atau kejanggalan seperti apa yang ditemukan DPRD dalam penggunaan anggaran di beberapa organisasi perangkat daerah. Ini ada beberapa ini. Contohnya apa spesifiknya? Iya, mungkin satu diantaranya adalah penggunaan anggaran tidak sesuai dengan rencana kerja anggaran RKA. Jumlah berbeda dengan pengeluaran di daftar penggunaan anggaran. Komisi D menemukan anggaran 180 miliar yang peruntukannya tidak diketahui untuk apa yang akan dilakukan DPRD. Ini di PUR apa itu ya? Ya, jadi untuk hal tersebut sebenarnya hari Jumat kemarin kita sudah bisa paripurna. Tapi kami DPRD dan Badan Anggaran dalam Rapim, teman-teman fraksi dan teman-teman alat kelengkapan Dewan menyatakan bahwa perlu clear dulu soal angka ini. Ya, kenapa perlu clear? Jadi
Kalau dulu kita hanya bahas APBD pokok, kemudian disandingkan dengan APBD perubahan. Tapi saat ini selain APBD pokok dan APBD perubahan, ada parsial 1, parsial 2, dan parsial 3. Nah, terkadang membacanya ini yang tidak konsisten gitu. Jadi dalam hal ini kita melihat bahwa waktu parsial 1 di PUTR itu meningkat, mendapat tambahan karena PEN yang kembali dialokasikan. Nah, ini problem kita adalah di PEN. PEN ini yang menjadi problem baik di parsial maupun yang saat ini. Jadi ada angka memang, karena ini kan PEN harus berakhir 30 September. Nah, kemudian di lapangan akan dicek. Nah, kondisi di lapangan akan dicek. Jadi pihak SMI ini sudah menghentikan pembayaran. Nah, ketika pihak SMI menghentikan pembayaran, menurut Dinas PUTR, 180 sekian itu yang akan menjadi beban dari pemerintah daerah jika dilanjutkan. Nah, tentu kami DPRD terkhusus Komisi D, kami meminta agar jangan lagi diperpanjang, stop aja dan kita hitung volumenya berapa dan itu yang dibayarkan. Nah, ini problem angka yang belum clear gitu. Ada yang bilang 182, kemudian BPKD bilang ada dananya 50 miliar, hitungannya sisa 120 miliar, jadi 70 yang menjadi beban APBD gitu. Ini angka yang belum klop pada saat rapat Banggar, sehingga kami meminta kepada pemerintah provinsi untuk mengklirkan anggaran ini. Apakah sesuai dengan penyampaian Dinas PUTR di Komisi D atau sesuai dengan penyampaian Kepala BPKAD di rapat Badan Anggaran. Nah, ini yang belum clear, sehingga kami memberi waktu kepada pemerintah provinsi karena memang hitungan di lapangan ini, Dek. Hitungan di lapangan tentu kami minta agar hitungan itu harus melalui review APIP. Jadi melalui inspektorat dan sebagainya, sehingga anggaran rakyat ini tidak disalahgunakan. Kami tidak ingin terjadi lagi turbulensi atau kejadian yang sama pada periode sebelumnya, yaitu 2020. Ini juga Kak, apakah DPRD sepakat jika pemerintah provinsi tidak mengusulkan pengerjaan proyek fisik di APBD perubahan 2021? Sepakat. Karena untuk tidak dilakukan? Iya, sepakat kita. Malah itu yang menjadi perhatian kita, karena kita mensahkan APBD perubahan ini, anggaplah besok kita sahkan. Sesudah itu kan dibawa ke Depdagri. Sudah dibawa di Depdagri kan review. Review itu kurang lebih 2 minggu. Setelah itu kita ada penyampaian Depdagri tentang apa hal-hal yang harus diperbaiki. Waktu kita kan semakin maju gitu. Mungkin selesainya bersihnya Oktober. Nah, kalau Oktober ke Desember kan sisa 3 bulan. Kalau kita baru mau ditender butuh berapa hari? Berarti bukan karena tidak ada anggaran, ini mepet waktunya. Ya, dan memang kalau perubahan sebenarnya mengerjakan hal-hal yang bukan fisik. Ya, kan fisik sudah jalan. Ya, makanya teman-teman banyak yang berharap tidak ada proyek fisik baru. Tapi bagaimana menuntaskan proyek-proyek fisik yang ada. Perdebatan kita selama ini hanya di situ. Jadi bukan karena tidak efektif ini yang proyek fisik yang di pokok 2011 sehingga perubahan tidak dia. Oh tidak. Ya pasti kalau proyek fisik kan, makanya kami berharap APBD pokok 2022 kalau kita bisa selesaikan bulan November, Desember kan sudah bisa mulai tender, proses tendernya, sehingga pekerjaannya itu jangan musim hujan baru dikerjakan. Jadi Januari, Februari, Maret sudah bisa dikerjakan. Kalau Maret jangkau waktunya kan lebih lama, kalau 90 hari atau 120 hari dia selesai di bulan 7-8 gitu. Nah, itu yang kami harapkan. Jadi kalender kerja dan matriks kerja dari pihak Pemprov ini yang harus cepat gitu. Kami DPRD dari dulu mendorong gitu bahwa Desember itu udah tender. Jadi jangan tunggu nanti bulan Maret baru tender. Kan APBD, kalau dulu APBD diketuk bulan Desember. Deh. Sekarang APBD itu 30 November paling akhir itu ketuknya. Itu 1 bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran. Jadi kalau kita pukul mundur, di November ini sudah selesai pembahasan APBD, otomatis di Desember ini Pemprov sudah bisa mulai buka proses jalannya tender. Nah, seperti itu deh. Ya kalau Bung Asis, jadi kalau umpamanya ini berjalan, ya Februari Maret paket sudah jalan gitu. Dan ini semua untuk masyarakat Sulsel tentunya. Kalau soal bagaimana Anda melihat pengelolaan keuangan Pemprov Sulsel, Kak? Apa yang perlu dievaluasi untuk keuangan, Kak? WDP
wajar dengan pengecualian setelah 10 tahun WTP. Tentu ibarat kalau mendali semakin tinggi kita, karena kita 10 tahun berturut-turut, pasti alat ukurnya juga akan semakin rinci. Sehingga WDP kemarin kalau kita lihat kan persoalan kas yang ada dan sebagainya, persoalan yang sebenarnya menurut hemat kami tidak terlalu gimana ya, tapi itu mungkin menjadi cermatan BPK bahwa Pemprov Sulsel yang sudah 10 tahun WTP, hal-hal seperti begitu bukan harus menjadi lagi persoalan. Sehingga tata kelola keuangan harus jauh lebih baik. Jangan menganggap remeh soal berapa ketokoran kas. Kan sebenarnya kita persoalan ketokoran kas. Ada yang cuma 180 juta di Badan Penghubung. Ya, setelah dicek ternyata SPPD yang terlambat dimasukkan. Jadi persoalan-persoalan seperti itu. Dan ketika kita sudah WTP yang 10, pasti alat ukurnya akan semakin baik gitu, dan semakin beda dengan kalau kita baru dapat WTP 1 kali, 2 kali, 3 kali ini. Ini WTP kita sudah 10. Jadi semuanya bukan cuma soal aset, tapi ternyata soal kas juga menjadi cermatan dari BPK. Sehingga tentu Pemprov dalam hal ini TPAD, BPKAD, dan seluruh OPD harus memperhatikan semua cermatan-cermatan yang dilakukan oleh BPK. Itu menurut hemat saya. Kita harus jauh lebih baik dari kemarin. Kalau tidak, ya kita akan masuk di lubang yang sama. Keledai saja tidak mau jatuh di lubang yang sama. Apalagi kita institusi yang menurut saya mempunyai kemampuan, kelebihan seperti Sulawesi Selatan ini. Ya harus, kita sudah lihat kemarin kelemahan-kelemahan kita seperti apa. Dan kemarin kan ada ketekoran kas yang cukup besar. Nah, ini yang membuat kita terjadi turbulensi sedikit. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa kita selesaikan dengan baik. Kak, sebelum kita masuk soal bahas 2024, saya mau bisa diceritakan perjalanan PDIP di DPRD Sulsel sejak kapan, kemudian berapa kursi, hingga sekarang ini luar biasa. Ya, 8 kursi. Jadi perjuangan kan muncul di zona ketika zaman reformasi. Ya, ketika tahun 99 PD Perjuangan itu 5 kursi, bahkan menjadi pimpinan dewan. Kemudian 2004, 2009 PDIP mengalami penurunan 3 kursi. Kemudian 2014 PDIP kembali 5 kursi menjadi fraksi. Dan pada tahun 2019 PDIP mengalami peningkatan dari 5 kursi menjadi 8 kursi. Dan tentu target kita ke depan, kita harus 11 kursi kalau ada 11 dapil. Dan kemarin kalau kita lihat angka-angka 3 dapil yang kita kosong, seperti umpamanya Goa Takalar, kemudian Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar, serta Bulukumba dan Sinjai, angka kita relatif tipis dengan pesaing kita. Ya mungkin karena faktor calon kita yang tidak terlalu bervariasi. Ya kami menjadikan itu sebagai evaluasi dan menjadi motivasi. PD Perjuangan ini kan partai yang jarang memakai pemain asing. PD Perjuangan percaya dengan pengelolaan kader yang ada di tubuhnya sendiri. Kami melatih, membina, mencetak. Kami bukan tipe yang merebut kader orang untuk dikaderkan gitu. Beda. Kami lebih suka kader, tidak mau kader-kaderan gitu. Nah, itu mungkin yang menghambat PD Perjuangan dengan partai-partai lain ya. Ya, ini mekanisme kami yang agak jelimet gitu deh ya. Kita tidak mudah seseorang itu ditarik menjadi kader kalau di PD Perjuangan. Melalui proses yang panjang, melalui proses pengkaderan yang panjang. Boleh lihat PD Perjuangan. Justru kader PD Perjuangan banyak dibajak oleh teman-teman lain gitu. Ya itu biasa lah. Seperti umpamanya di beberapa daerah kader kami dibajak. Tapi bagi kami itu biasa aja. Di Toraja Utara kami bupati, wakil bupati dulu. Terus bupatinya tetap kader kami, wakil bupatinya dibajak. Di beberapa daerah terjadi seperti itu. Tapi bagi kami mencetak kader partai itu beririsan dengan mencetak kader bangsa. Makanya tidak heran ketika saat ini kader-kader PD Perjuangan banyak dibicarakan. Seperti itu deh, karena kami punya diklat, kami punya badan pendidikan dan pelatihan, kami punya badiklat, kami punya tahapan, ada namanya kader pertama, kader madya, kader utama,
dan ada kader guru kader. Jadi memang di PD Perjuangan proses pengkaderannya itu, pencetakan kadernya itu yang utama. Begitu deh. Berarti sebelum menatap 2024, pas selesai pileg kemarin langsung menatap itu kesiapannya. Ya, saat ini kami konsolidasi internal. Kami ada 5 mantap. Yang pertama adalah mantap ideologi. Bagi PD Perjuangan ideologi itu paling penting. Percuma punya kader tapi kalau tidak berideologi. Setelah punya kader, kami mantap organisasi. Organisasi harus diperkuat. Setelah mantap organisasi, kita mantap kader. Setelah mantap kader, kita mantap program. Setelah mantap program, kita mantap sumber daya yang dipersiapkan untuk menghadapi pemilihan umum ke depan. Jadi kami punya 5 mantap dan saat ini kita masuk di fase mantap keempat, yaitu masuk mantap program dan mantap sumber daya. Kami masuk di fase itu. Kalau konsolidasi, mantap ideologi sudah selesai, yang saya bilang tadi pengkaderan. Yang kedua, kami sudah mantap organisasi karena pembentukan pengurus kami sudah sampai tingkat ranting dan sekarang tingkat anak ranting. Anak ranting itu selevel dengan RW. Kami punya pengurus dan inilah kekuatan PD Perjuangan. Kami percaya dengan kekuatan ini, kekuatan jaringan. Kami percaya dengan itu. Setelah kekuatan jaringan bagus, yakin dan percayalah, mantap kader. Kalau kesiapan untuk menyiapkan caleg-calegnya ini sudah jalan atau seperti? Sudah jalan. Ya tentu. Termasuk nomor-nomornya itu? Belum. Kalau itu belum. Nanti ada proses yang akan dikeluarkan oleh DPP partai tentunya. Proses itu biasanya kita tunggu menjelang tahapan. Jadi tahapan ini kan mulai 2022. Jadi kita akan mulai dari tahapan verifikasi dan sebagainya dan kita sudah siap untuk tahapan itu. Sesudah itu tahapan caleg. Tapi pencalekan dini itu sudah ada. Pencalekan dini itu sudah ada. Kami sudah melakukan beberapa kali cermatan-cermatan termasuk yang saya sampaikan tadi, beberapa dapil yang kosong itu sudah menjadi cermatan kami. Seperti tadi Goa Takalar, Jeneponto, Bantaeng, dan Selayar, begitu juga Bulukumba, Sinjai. Ini kan menjadi cermatan kita. Kemudian dapil-dapil yang sekarang ada, yang mana yang bisa kita fokus untuk mencetak 2 kursi. Ya, jadi ada cerita di dapil di Kota Makassar, dapil 3 Biringkanaya dan Tamalandrea pada pemilu sebelumnya kita kosong. Betul. Ya, pada pemilu sekarang ini kita 2 kursi kan. Ya, tentu dan bukan pemain asing. Semua pemain lokal yang kami miliki, tidak ada pemain asing. Nah, itulah keunggulan komparatif kami gitu. Kami menyiapkan kader-kader yang ada dan kami sudah mulai melihat dan jadi kami sudah tata. Sekarang penataan, masuk ke pendataan. Sesudah pendataan kita masuk di pemetaan. Jadi tahapan kita itu tata, data, peta saat ini. Sebelum masuk, bagaimana PDIP melihat peluang capres Puan Maharani atau Ganjar Pranowo? Tadi hampir saya lupa, Kak. Bagaimana pembahasan? Apakah sudah dibahas anggaran untuk KPU untuk pemilu 2024 ini? Anggarannya apakah sudah dibahas? Sudah dibicarakan, tapi belum disiapkan. Belum. Ya, jadi kalau 2024 harusnya ada dana cadangan. Nah, dana cadangan ini kami Komisi A pernah sampaikan bahwa dana cadangan itu diatur harus ada perda. Jadi kalau pemerintah provinsi ingin bersama KPU, ingin menyiapkan dana itu, kita sebaiknya menggunakan dana cadangan. Jadi mungkin di 2022, ranperda dana cadangan itu sudah harus disiapkan. Karena tidak boleh dialokasikan kalau belum ada perdanya. Perdanya itu namanya perda dana cadangan. Jadi kalau 2023 dan 2024, itu sudah akan masuk angka yang kita harapkan. Kalau tidak berat APBD kita di 2024. Umpamanya kita anggaplah pemilu membutuhkan 500 miliar. Kalau pada saat 2024 500 miliar, berarti ada anggaran lain yang kita turunkan gitu. Jadi sebaiknya 500 miliar ini dibagi di 2 APBD gitu. Jadi umpamanya APBD pokok 2023 dia 300 atau 400 miliar, kemudian di APBD pokok 2024 dia juga masuk. Karena jujur aja, kalau kita lihat pemilu di 2024 ini ada 2 pemilu. Pemilu pertama itu pemilu presiden bersama pemilu DPR RI, DPRD Provinsi, Kabupaten, dan DPD, itu bulan Februari. Ya, berarti penganggarannya kalau 2024 baru penganggarannya kan ribet gitu. Jadi memang sebaiknya KPU bersama pemerintah provinsi segera memikirkan hal ini. Karena dana cadangan itu tidak bisa kalau tidak melalui peraturan daerah. Terlalu berat kalau 2024 semua. Bukan cuma terlalu berat, tapi waktunya kasih. Karena pelaksanaan pemilunya biasanya itu bulan April, sekarang bulan Februari. Tentu kalau kita masuk di tahun penganggaran,
biasanya kalau awal-awal tahun ya pendapatan kita masih terbatas ya bulan Januari Februari gitu. Jadi pemikiran Komisi A dan pemikiran kami PDI Perjuangan dan saya secara pribadi bahwa sebaiknya ada dana cadangan. Seperti itu. Kak, ini kita masuk ke Pilpres. Ya. Bagaimana PDI Perjuangan Sulsel melihat peluang capres Puan Maharani sama Ganjar Pranowo? Ini Pak Ganjar ini kayaknya ini antara Ganjar yang lakukan monful itu atau yang tim-timnya itu Kak sudah terbentuk di beberapa provinsi? Ya bagi kami ini fine-fine aja. Alhamdulillah PDI Perjuangan kadernya banyak dibicarakan daripada ada yang kadernya orang yang dibicarakan. Ya kan? Ya, kalau PDI Perjuangan kan kadernya yang dibicarakan ya, mau Mbak Puan, mau Mas Ganjar atau Mbak Risma atau siapa aja, ini kan semua kader PDI Perjuangan. Ini menunjukkan bahwa PDI Perjuangan berhasil menciptakan kader yang kader pribadi, kader sendiri gitu, yang dilatih, dibina, dan akhirnya sekarang tereksplorasi dan masyarakat melihat bahwa Mas Ganjar pantas, Mbak Puan pantas, Mbak Risma pantas, ya semua kader PDI Perjuangan. Daripada ada yang bilang, oh, kalau Ganjar nggak diambil PDI Perjuangan saya akan ambil lah, kan gitu. Kok sibuk repot bicarakan kadernya orang, kan ya kalau partai itu kan ciptakan kader dong, jangan urusin kadernya orang, kan gitu. Jadi menurut saya inilah dinamika, inilah proses bahwa pencapaian suatu partai. Dan PDI Perjuangan berhasil gitu. Betul. Ya berhasil PDI Perjuangan. Kemarin Jokowi kan, sekarang 3 lagi yang disebut kan. Masalah siapa nanti yang akan dipilih, itu sudah ada mekanisme internal di PDI Perjuangan. Dan sesuai dengan anggaran dasar anggaran rumah tangga kita menyerahkan sepenuhnya kepada Ibu Ketua Umum. Jadi clear kalau di PDI Perjuangan. Ya Alhamdulillah banyak yang nama-nama disebut kan. Iya. Kalau PDI Perjuangan selesai, apapun keputusan DPP pasti gitu ya, karena bagi kami sudah mengatur kewenangan. Ya, kewenangan kami bekerja bagaimana PDI Perjuangan bisa bertambah baik dan bisa disenangi oleh rakyat di Sulawesi Selatan. Itu bagi kami itu yang penting. Urusan yang berat-berat biar Ibu Ketua Umum aja yang urus gitu. Kami urus rakyat Sulsel aja. Kalau rakyat Indonesia urusannya Ibu Mega gitu. Saat ini PDI Perjuangan Sulsel fokusnya rakyat. Kalau ada instruksi baru. Ya, tentu kita gaspol ya, apalagi kan waktu masih lama, ini pandemik loh. Kita PDI ini bagi kami kekuasaan itu bukan cuma sekedar politik, tapi kekuasaan itu bagaimana kemampuan organisasi, kemampuan kader diutamakan dulu mengatasi pandemik yang ada. Apalagi Presiden Republik Indonesia ini adalah Jokowi, dan Jokowi itu adalah kader PDI Perjuangan. Ya janganlah kita dulu pikirkan presiden gitu, kita pikirkan problem yang dihadapi oleh Indonesia, yaitu persoalan pandemi COVID. Nah, itu kita bantu Pak Jokowi. Nah, sudah lama ini kami PDI Perjuangan akan melaksanakan vaksinasi kepada masyarakat. Itu yang kita ingin lakukan. Kita coba turun ke masyarakat, para tenaga kerja yang kena PHK, kita lihat warga miskin baru, ya mau tidak mau itu kan terjadi. Kemudian ada janda-janda karena COVID, itu kan hal-hal baru gitu. Nah itu kebetulan Ibu Risma punya kewajiban melihat itu. Dan tugas kami PDI Perjuangan di Sulawesi Selatan menyampaikan kepada Ibu Risma ada problem-problem baru yang dihadapi oleh rakyat. Jadi database-nya harus diperbaharui gitu. Banyak orang putus hubungan kerja karena perusahaannya tidak mampu lagi. Tentu mereka masuk dalam kategori yang harus diperhatikan. Banyak janda-janda tadi karena gara-gara COVID, ya ini yang harus menjadi cermatan kita. Loh, kita pada saat susah begitu masa kita bicarakan siapa presiden ke depan gitu, nggak elok kayaknya gitu. Seakan-akan partai itu hanya berpikir tentang kekuasaan semata. Padahal kekuasaan itu harus digunakan untuk kemaslahatan rakyat. Itulah pikiran PDI Perjuangan. Target-target untuk vaksinasi ini di 24 kabupaten apa sudah ada? Ya kami membantu Pak Andi Sudirman Sulaiman ya tentunya. Jadi Pak Andi Sudirman Sulaiman sebagai PLH Gubernur saat ini punya target yang diberikan oleh pemerintah pusat. Tentu kami bagian dari itu akan mensupport. Dan saya pikir Andi Sudirman Sulaiman selaku PLH Gubernur terbuka kepada siapa saja termasuk Tribun Timur jika ingin melakukan vaksin, sisa menyurat aja kepada Pak PLH. Pak PLH membentukkan jaringan yang besar dari rakyatnya ini supaya vaksinasi ini bisa berjalan dengan cepat. Target kita kan bisa 50% di tahun ini.
untuk Sulawesi Selatan. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Pak Jokowi kan malah berharap 1 juta per hari gitu. Nah ini yang kita dukung, dan Pak Andi Sudirman Sulaiman sejalan dengan Pak Jokowi. Kami membackup dan kami berharap semua elemen masyarakat bisa membantu program vaksinasi ini. Jadi vaksinasi ini bukan lagi milik siapa-siapa, tapi milik kita semua. Kalau Pak Sudirman sejalan dengan kader PDIP misalnya Pak Jokowi, kenapa tidak diajak sekalian untuk bergabung saja? Biarlah. Kan tidak membajak namanya. Dia kan belum pernah kader. Kalau Pak Andi Sudirman rasa bahwa PD Perjuangan rumahnya yang indah, ya pasti beliau akan masuk lah. Oh, ya kami tidak usah paksa-paksa orang lah, ya kan. Andi Sudirman bisa lihat yang mana emas, yang mana loyang. Ya. Kalau beliau bisa lihat yang mana emas, yang mana loyang, saya yakin. Tapi pernah disampaikan, ayolah. Anda. Kami tidak mau ganggu pikiran-pikiran Pak Andi Sudirman dengan hal-hal seperti itu. Kami yakin dan percaya lebih bagus tidak mengaku kader, tapi kelakuannya sudah seperti kader. Daripada mengaku kader, tapi kelakuannya tidak seperti apa yang dicita-citakan oleh ideologi PD Perjuangan. Dan saya lihat Andi Sudirman ini sejalan dengan ideologi PD Perjuangan. Sejalan. Sama kita deh, sejalan ini. Ya, walaupun kita bukan kader gitu, tapi dengan saya diundang ke sini ya teman-teman bisa lihat bahwa PD Perjuangan seperti gini. Kami lebih senang gitu bahwa di ASIS bukan kader, tetapi paham dan ingin tahu apa maksudnya PD Perjuangan didirikan. Kehadirannya, eksistensinya, tujuan dan program-programnya itu jauh lebih besar daripada sekedar kader tapi diam-diam deh. Seperti itu. Dan kami terima kasih sama Tribun Timur tentunya. Ini satu lagi, Kak. Jika NH berhalangan tetap, siapa kader PDI Perjuangan didorong jadi Wagub Sulsel? Selain nama Pak Ketua yang selalu ditulis di media ini, ada nama Pak Andi Ansari Mangkona. Kemudian nama sekretaris DPD PDI Perjuangan juga sering disebut-sebut sebagai pendamping Pak Andi Sudirman. Apa kita mau mendampingi Pak Andi Sudirman? Bukan soal mau atau tidak. Di PD Perjuangan itu ada istilah petugas partai. Jadi kita harus siap ditugaskan di mana saja, kapan saja, dan bukan kita yang punya mau gitu. Nah persoalan siapa, saya pikir di PD Perjuangan tidak kekurangan kader yang saya bilang. Presiden aja banyak, apalagi calon pendamping ya. Cuma kami menghormati proses hukum, sehingga sampai saat ini kami tidak pernah membicarakan itu. Kami juga tidak mau mengganggu pikiran Pak Nurdin Abdullah. Kami juga tidak mau mengganggu pikirannya Pak Andi Sudirman Sulaiman dengan menyatakan bahwa si A, si B inilah yang patut menjadi wakil kita. Biarlah Pak Andi Sudirman bekerja. Tidak gampang loh Dwi Tunggal menjadi tunggal aja gitu. Tidak mudah tugasnya Andi Sudirman sebagai Nurdin Abdullah dan sebagai Andi Sudirman. Tidak mudah. Terus ditambah lagi dengan pikiran-pikiran bahwa PD Perjuangan mau jadi wakil gitu. Kami kasihan sama Pak Andi Sudirman. Biarlah beliau menata Sulawesi Selatan ini dengan baik. Kalau ada pada saatnya nanti itu diperlukan, ya pasti kita akan bicarakan. Tapi sampai saat ini, detik ini saya clear, saya sampaikan bahwa PD Perjuangan belum pernah membicarakan itu sekalipun. Walaupun kami jujur aja sudah didatangi oleh beberapa teman koalisi membicarakan itu. Kami bilang, teman-teman lah dulu. Kami belum sampai kepada titik itu. Begitu. Kak, ini kan sudah 2 periode ya di DPRD. 3 periode. Tidak mau mengikuti jejak-jejak senior mungkin? Ya, untuk naik ke ibu kota? Saya kan 2 periode di DPR kota. Sudah itu sekarang saya 3 periode di DPR provinsi. Ya, saya sudah merasakan masa ketika PAW. Saya pernah PAW. Sudah itu saya merasakan sistem nomor urut. Saya juga merasakan pemilihan langsung. Ya, jadi sudah 3 kali saya dipilih secara langsung. Sebagai kader yang baik, ya, yang tahu tentang tata cara dan aturan partai, saya menyerahkan sepenuhnya kepada partai. Ya, siapa sih yang tidak mau ya? Bohong itu kalau bilang kita tidak mau menjadi caleg yang lebih tinggi gitu. Tapi tentu harus diukur juga dengan kemampuan saya. Ya, apakah saya cukup layak, cukup pantas, dan cukup diterima oleh masyarakat gitu. Saya sih di mana saja gitu saya ditempatkan, saya siap untuk menjalankan tugas-tugas tersebut. Kalau suara kemarin berapa, Kak? Ya, suara saya ini 14.444 secara pribadi. Secara pribadi. Iya, saya PD Perjuangan menjadi kursi ke-6 dari 9 kursi di Dapil Makassar 1. Seperti itu. DPR dapat terus ya? Dapil 1? Dapat terus. Alhamdulillah. Ya.
sejak zamannya Pak Andi Poci, ya Andi Poci 2 periode, dulu Makassar masih 1. Saya mujur bisa dipercayakan menggantikan beliau. Waktu itu Makassar juga menjadi 1 waktu periode pertama saya. Waktu periode kedua saya itu Makassar sudah terbagi 2 karena jumlah penduduknya yang besar dan jumlah kursinya sudah melebihi dari ketentuan undang-undang. Undang-undang kan 12, sedangkan Dapil Makassar ini 15 kursi. Sehingga Makassar dibagi menjadi 9 dan 6. Makassar A 9, Makassar B 6. Saya karena waktu itu basis saya ada di Makassar A, saya ditaruh di Makassar A. Dan alhamdulillah terpilih pada periode kedua dan periode ketiga ini. Ya, mudah-mudahan apa yang saya lakukan ini, apa yang saya kerjakan, pastikan masyarakat akan menilai dan mengukurnya. Ya, disitulah diuji kita punya kerja-kerja. Karena bagi saya politik itu bukan tujuan. Politik itu adalah alat untuk mencapai tujuan. Tujuan kita tentu dengan sejalan dengan tujuan partai. Tujuan partai itu adalah bagaimana tertawa dan menangis bersama rakyat. Itu hakikat saya gitu. Jadi kalau rakyat sudah tidak suka dengan saya, sudah merasa saya tidak menjalankan amanah yang mereka berikan, pasti dengan sendirinya saya akan tergusur. Gitu. Jadi kewajiban saya harus semakin memperhatikan apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan masyarakat. Walaupun memang di provinsi itu agak berat, wilayah kerjanya itu beda dengan di kota. Di kota itu lebih jelas wilayahnya dibandingkan di provinsi. Banyak ketika kita turun yang menyampaikan, Pak saya mau ini, tapi itu bukan kewenangan kami, itu kewenangan kota. Tapi alhamdulillah PD Perjuangan punya anggota DPR kota, sehingga apa yang menjadi harapan masyarakat ketika bukan kewenangan provinsi, kita minta kepada teman-teman di DPR kota untuk membantunya. Nah, ini enaknya kalau punya partai yang ada di DPR kota, DPR provinsi, dan DPR pusat. Kalau hal-hal itu menyangkut kewenangan pusat, pasti Andi Ridwan Witri yang kami minta bantuannya. Kalau DPR kota ada 6 anggota DPR kita. Jadi ini boleh dibilang total football lah. Formasinya 1-2-6 gitu. Jadi 1 DPR RI, 2 DPR provinsi, dan 6 DPR kota. Jadi kekuatan kita di Makassar cukup bagus lah. Sehingga menurut saya kami punya harapan bahwa apa yang kita capai di 2019 akan lebih baik di 2024. Kemarin kan saya cuma 1 di DPR provinsi. Sekarang kan ada Ibu Rispa di Makassar B gitu. Kemarin di DPR kota itu cuma waktu 4. Sekarang sudah 6. Ya, mudah-mudahan bisa jadi 8. Dapil kosong yang jelas menjadi 2. Ya, dapil kosong jadi 2 kan. Nah, itu yang kita cermati semua. Dan tentu itu semua karena kerja keras, kerja kader. Kalau kita lihat PD Perjuangan yang pemainnya rata-rata gitu. Tidak ada Lionel Messi, tidak ada Ronaldo gitu. Kami tidak punya Lionel Messi, tidak punya Ronaldo gitu. Kami pemainnya rata-rata gitu. Tapi di rata-rata itulah yang membuat persaingan menjadi kompetitif. Kalau satu Lionel Messi, yang lain tidak berani hadapi Lionel Messi gitu. Malas karena pasti Lionel Messi atau Ronaldo yang terpilih gitu. Tapi karena rata-rata sehingga akhirnya itu yang terjadi. Itu yang kami cermati. Itu yang terjadi di dapil-dapil yang lain karena yang ada hanya Lionel Messi gitu. Nah, itu beratnya. Lionel Messi kerja sendiri berat juga gitu. Dia yang bawa bola dari bawah sampai di atas dan mau cetak gol susah. Harus teamwork gitu. Harus ada stopper, libero, harus ada playmaker, harus berbagi dan harus ada kiper gitu. Ya, kan gitu. Itu yang terjadi di 3 dapil yang Satu ada. yang belum ada ini Pak Ketua. Apa itu? Kalau sudah ada 1 di pusat, 2 di DPRD Provinsi Wilayah Makassar, 6 di DPRD Makassar. Kayaknya 2024 sudah ada di eksekutif 1. Cita-cita partai itu adalah merebut kekuasaan secara konstitusional. Konstitusional maksudnya adalah merebut kekuasaan itu dalam pemilihan. Ya melalui pilkada. Bohonglah kalau kami tidak mau juga jadi gubernur atau wakil gubernur. Pasti gitu. Dan kami sudah mempersiapkan untuk hal tersebut. Proses-prosesnya sudah ada. Dan bagi PD Perjuangan itu kita bukan orang per orang. Yang kami bangun itu desain adalah sistem. Yang saya sampaikan tadi, yang kami bangun itu adalah sistem. Jadi
siapapun orangnya, umpamanya D. Abdul Aziz nanti yang ditempatkan, ya bukan faktor cuma D. Abdul Aziz saja gitu, tapi faktor dari seluruh kader yang bekerja. Ya banyak juga kan yang namanya cemerlang, tapi ketika maju di pilkada, karena mesinnya tidak jalan, ya tidak jalan gitu. Itu yang kami belajar ya. Ketika kami dukung kemarin Pak Nurdin Abdullah, kursi kita yang paling kecil koalisi kita, tapi dengan kapasitas dan kemampuan dari pasangan calonnya sendiri dan didukung oleh mesin partai yang ada, yang memang tidak ada Ronaldo, tidak ada Lionel Messi, itu malah membuat Pak Nurdin Abdullah dan Pak Andi Sudirman Sulaiman profesor andalan terpilih gitu. Jadi elemen masyarakat juga menjadi kekuatan penting. Sehingga yang kami desain saat ini adalah sistemnya. Sistemnya siapapun nanti yang ditempatkan di situ, ya kita pilih siapapun di situ, itu tidak jadi masalah. Kak, sebelum masuk ajakan-ajakan ke partai anak muda mungkin, saya satu pertanyaan lagi Kak, hubungan PDI Perjuangan dengan PKS PAN sebagai pengusung Prof Andalan. Baik, kemarin PKS ya datang ke kantor kami, berkunjung secara resmi dan bukan cuma di Sulawesi Selatan, tapi di pusat juga. Dengan PAN kami baik ya dari zaman dulu. PDI dengan PAN di Sulawesi Selatan ini tidak pernah berbeda pilihan. Ketika Pak Sahrul, saya yang jilid 1, saya yang jilid 2, kami sama-sama dan kami menangkan. Jadi kalau dengan PAN memang kami punya sejarah panjang, sama-sama mendukung dan sama-sama kita berhasil meloloskan gitu. Jadi saya yang jilid 1 Pak Sahrul dan Pak Agus, saya yang jilid 2 Pak Sahrul dan Pak Agus, kami sama-sama PAN. Begitu juga ke Pak Nurdin Abdullah dan Andi Sudirman Sulaiman, kami juga bersama PAN. Dan PKS ini baru bersama-sama, dan kemarin Presiden PKS, Ketua Umum PKS di Sulawesi Selatan mengajak untuk kita berkoalisi kembali di pemilu 2024. Ya, bagi kami semua itu terbuka, tidak ada yang tidak mungkin. Di politik ini kita tidak menutup diri gitu, kita terbuka. Buktinya dengan koalisi PAN dan PKS kita bisa memenangkan Pak Nurdin. Kami punya pengalaman bekerja dan bersama-sama. Dan izin, bukannya mau melebih-lebihkan, sistem PAN dan PKS bersama PD Perjuangan mirip-mirip gitu, sehingga kita tidak terlalu sulit untuk bersama-sama. Begitu juga dengan partai-partai lain gitu. Ya dengan Golkar kami sudah melakukan pertemuan, Pak Taufan dekat dengan PD Perjuangan, kami yang usung ketika beliau maju jadi wali kota kedua kali gitu, kami dekat gitu. Andi Iwanaras, kami dekat gitu. Jadi baik dengan Golkar, dengan Gerindra, dan semua partai-partai lain, PKB kami juga dekat. Karena di pusat PD Perjuangan dengan PKB partai koalisi. Jadi memang hubungan-hubungan kita ini cair. Sehingga semua kemungkinan bisa saja terjadi. Saran kepada anak muda atau kita ajakan untuk bergabung, apalagi 2024 ini. Kalau mau jadi kader militan, ke PDIP. Begini, saya dulu dipanggil Kak, ya kan? Kalau masuk mall itu, kalau ketemu orang, saya dipanggil Kak gitu, ya, ketemu di tempat-tempat Kak. Sekarang kalau saya masuk mall dipanggil Om. Ya, berarti kan saya ini udah cukup tua gitu. Tapi dulunya saya juga muda gitu, dan saya berani gitu. Jadi kalau anak muda, generasi X, generasi Y sudah lewat. Sekarang ini generasi milenial. Nah, tugasnya generasi milenial sekarang, baby boomer sudah selesai gitu. Cuma memang generasi milenial ini beda dengan generasi kami. Generasi kita itu generasi yang belum terlalu dipenuhi oleh alat yang canggih. Nah, generasi milenial ini semua teknologi mereka kuasai gitu. Sehingga memang akan ada perubahan gitu. Dan partai politik juga harus melakukan seperti itu. Dan kami akan melakukan pengkaderan tingkat untuk milenial gitu. Karena kami sadar milenial lah yang punya bangsa dan punya negara nanti ke depan gitu. Kita, yang saya bilang tadi, saya dulu kalau ketemu orang dipanggil Kak gitu. Sekarang dipanggil Om gitu kan, itu berarti ada perubahan gitu. Ya, berarti saya juga pernah muda gitu. Saya pernah menjadi politisi muda. Sekarang dipanggil, nggak mau dibilang politisi tua ya, dipanggil politisi senior gitu. Politisi senior. Padahal sebenarnya politisi tua ya kan gitu. Tapi kalau dipanggil ya politisi. Tapi saya pernah jadi politisi muda gitu. Dan dulu usia menurut undang-undang itu tinggi ya, usia menjadi anggota caleg-caleg ya. Sekarang kan lebih muda lagi dan banyak
generasi-generasi muda. Kayak di PDI Perjuangan ada Andi Putra Batara Lantara. Betul, Ketika masih dilantik muda sekali. dia baru berusia 22 tahun, masih sangat muda sekali kan. Sehingga kita berharap bahwa PDI Perjuangan ini menjadi partainya anak muda. Ya, bukan cuma wong cilik gitu kan, tapi partainya anak muda gitu. Ya tentu kami menciptakan, kami melahirkan organisasi sayap-sayap yang bisa merangkul anak muda. Banyak sekali kita buat, ada Banteng Muda Indonesia. Ada yang bilang kalau pakai kata banteng, anak muda kayaknya langsung berkonotasi bahwa ini partai politik gitu. Kami buat lagi Taruna Merah Putih gitu. Merah Putih. Jadi ini bagian dari kita untuk merebut bangsa milenial. Dan milenial ini tidak main-main, pasarnya ini 40%. Kalau kita hitung-hitung, tentu kalau partai tidak melihat milenial, maka bisa ketinggalan kereta partai tersebut. Bisa saja kita ibarat lokomotif, kita tinggal di stasiun. Tidak ada gerbong yang ikut. Nah, gerbong milenial ini nanti akan memenuhi kita. Sehingga sebagai partai terbuka, partai yang sayang kepada milenial, saya tentu mengajak kepada milenial-milenial ini, mari masuk ke partai politik. Kalau bukan sekarang, kapan lagi gitu ya. Bung Karno kemarin peristiwa Rengas Dengklok itu pemuda yang memaksa gitu. 28 Oktober itu Sumpah Pemuda itu pemuda, dan semua momentum nasional ini tentu karena generasi pemuda. Bung Karno mengatakan, berikan aku 10 orang tua, maka akan kuguncangkan Semeru. Tapi berikan aku 10 pemuda, maka akan kuguncangkan dunia. Dunia gitu. Jadi dari dulu filosofi bahwa pemuda ini adalah tulang punggung bangsa, ya tentu pemuda sekarang milenial gitu. Kita berharap generasi milenial jangan takut atau apolitik gitu, tapi mari masuk ke politik gitu. Seperti itu deh. Terima kasih banyak, Kak. Saya yang terima Atas kasih buat waktunya. Tribuners dan untuk Tribun Timur tentunya saya diberi kesempatan untuk menyampaikan beberapa hal, dan ini luar biasa. Saya merasa tersanjung bisa hadir di tempat ini, dan mudah-mudahan Tribun Timur semakin terdepan dan Tribuners juga mendapatkan penyajian-penyajian yang informatif, edukatif, dan tentu up to date. Saya berharap seperti itu. Alhamdulillah YouTube-nya sudah 4 juta subscribe. Ya, mudah-mudahan tahun depan kita ketemu sudah 10 juta subscribe. Karena memang inilah sebenarnya yang disuka oleh milenial yang seperti begini. Memang ada perubahan media. Media berubah di zaman, bukan karena pandemik ya sebenarnya, tapi memang zamannya yang membuat media harus berubah gitu. Sama juga partai politik. Partai politik harus berubah. Dari yang kemarin kaku-kaku, ya orang kan belum bicara partai itu, bicara kekakuan kan, ya kita harus sedikit cair gitu untuk menarik perhatian milenial. Dan milenial itu bukan cuma tanggung jawab partai, tapi juga menjadi tanggung jawab Tribun Timur. Berikan ruang juga buat milenial dalam penyajian-penyajian Tribun Timur, sehingga akhirnya milenial sadar dengan acara ini. Mudah-mudahan milenial sadar bahwa di PDI Perjuangan atau di partai politik terbuka ruang buat mereka. Saya terima kasih buat. Jadi kalau ada anak muda yang mau berpolitik, ada partai politik sudah memang kader. Ada 5 tadi, Kak. Bisa diulang lagi, Kak, untuk tahapannya untuk menjadi kader senior. Ya, kita kan ada kader Pratama, kemudian kader Madya, kemudian kader Utama, kemudian ada pendidikan guru kader. Ini ada 4. Jadi kalau kader utama itu bisa DPR RI. Kalau Madya ini bisa DPR provinsi. Kalau kader Pratama bisa di caleg DPR kota. Jadi tidak ada kader tua ini. Oh, tidak ada. Kader milenial saja. Iya, jadi tentu milenial ini akan mengisi caleg-caleg kami pasti. Ya. Dan kalau kita bisa lihat rata-rata PDI Perjuangan, caleg-calegnya boleh lihat di kota ya. Di kota ada kader muda. Ada kader muda. Ya, di daerah-daerah mana saja banyak kader muda. Di Pinrang kader muda, di Jeneponto kader muda, di mana di Bulukumba bendahara kami yang menjadi anggota DPRD masih sangat muda dan bujangan. Dan kami banyak bujangan yang menjadi. Makassar ini yang paling muda kayak ini, baru 22 juga 23, tapi sudah menikah ya Makassar ya. Tapi yang di Pinrang masih muda sekali juga. Ya, di Sidrap, di Bulukumba, kader-kader muda semua. Dan inilah PDI Perjuangan. Bahkan di Luwu Utara, Luwu, itu 3 ketua sekretaris bendahara itu semua kader muda dan semua anggota DPRD. Dan memang PDI Perjuangan ya tidak ingin mengedepankan diri, tapi teman-teman boleh lihat proses pengkaderan menurut saya kami berhasil. Ya, buktinya namanya
Mbak Puan disebut-sebut, Betul. namanya Mas Ganjar Ganjar disebut-sebut, disebut-sebut. namanya Mbak Risma Mbak disebut-sebut. Itu menunjukkan bahwa Ibu Mega dan PD Perjuangan on the track dalam mencetak kader. Mencetak kader. Karena cita-citanya Ibu Mega itu adalah mencetak kader beririsan dengan mencetak kader bangsa. Dan itu berhasil. Mudah-mudahan ini sampai. Insya Allah sampai. Iya, sampai ke pemirsa maksudnya. Iya. Sampai. Kepada Tribuners gitu. Jadi lebih bagus kami terima kasih orang bicarakan kader kami daripada sibuk membicarakan kader yang lain ya kan? Ya, kenapa enggak bicarakan kadernya gitu loh, yang dibicarakan kader kita kan gitu deh. Mumpung tuh kalau ada yang lepas nanti. Walah, itu kan berarti tidak mempersiapkan atau mencetak kader kan gitu. Itu kan kadang orang kepo gitu, kepoin urusannya Mbak Puan atau Mas Ganjar atau Mbak Risma gitu. Kenapa kepo gitu kan? Tapi terima kasih dengan begitu kan PD Perjuangan menjadi perhatian. Sabar aja. Pada saatnya nanti kita akan tentukan. Ada Ibu Ketua kami. Ibu Ketua kami ini sudah teruji gitu. Pada saat dirinya bisa menjadi calon presiden, beliau memilih Pak Jokowi menjadi calon presiden. Yang punya partai loh. Ya kan? Yang punya partai gitu. Masa tidak mau dirinya jadi presiden. Tapi itulah kepentingan bangsa jauh lebih penting bagi Ibu Mega gitu. Ibu Mega itu negarawan, sudah tidak bicara lagi hal-hal mengenai diri, tidak. Beliau ingin agar bagaimana Indonesia ini Indonesia Raya gitu. Luar biasa. Puan luar biasa. Tribuners dimanapun Anda berada, terima kasih juga sudah menyaksikan dan menyimak ngobrol politik ngopi, dan sampai jumpa edisi ngopi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.